tidak ada mungkin kesalahpahaman kalau kita kenal. Iya benar, sepakat. Ini Kalau seperti kita kenal ngobrol. Ustadz Felix dulu jujur saya, siapa nih orangnya? Nah itu aku penasaran serius. Iya. Aku penasaran. Iya. Pasti dari dulu walaupun belum pernah ketemu, udah Iya. pernah terdengar lah nama Ustadz Felix Siau. Iya. Itu perspektif Bang. Iya, tapi sekarang kalau karena saya nggak baca kunut, kalau ada yang kunut ya udah diem aja. Iya. Saya yang lain gini saya biasa aja. Dan dalam hati nggak yang wah lihatlah orang sesat ini. dulu begitu. Dia startnya lebih parah daripada aku loh. Aku nggak pernah gitu lah. Tapi sebenarnya kita kayak tadi Rizko kan main anak game sekarang dia. Iya. Dia sekarang di EVOS juga main ke sana, Postar juga. Oke. Nah itu tuh kayak gue sekarang mulai masuk komunitas itu juga pengen tadi ngelihat ternyata kalau kita tuh ketemu nggak ngerti gak sih? Iya. Contoh ya, aku tuh Iya, nonton iya. orang open mic tuh ya. Itu ada jokes kan kita tahu ya kalau kita Iya. tuh emang udah dikasih tahu Musad batasannya emang Iya. yang ini memang nggak boleh dibahas nih. Oke. Itu ketika keluar aku cuma bisa bilang lucu parah. Cuman gue gak boleh ketawa gitu kan gak sih? Ngerti gak sih? Tapi gak sampai marah. Maksudnya dalam hati itu cuman kayak wah gila ya orang-orang memang ada rasa kayak ini juga. Dia gak tahu yang dia ngomongin apa gitu. Itu tuh sebenarnya bercanda. Sosok itu misalkan kan gak boleh kita boleh bercandain sosok. Iya. Tapi ketika Rasulullah kan emang bener-bener dikalimatkan sakral. tanda Bener, kutip. Beliau nih manusia biasa loh. Beliau tuh juga pastilah berkeringat dan kemudian punya aroma tertentu. Itu aja gak boleh loh. Padahal logika aja mungkin sangat mungkin terjadi kan. Iya, iya. Tapi gak boleh tuh segitunya. Apalagi sampai dibercandain. Nah itu kadang ke open mic kan serandom itu kan. Nah itu tapi setidaknya kita jadi ngerti. Oh ternyata dunia tuh luas ya. Ya, dan ketika bukan aku dari naik, ketika naik apa? dan ketika aku naik juga bawain materi misalkan kayak ngaji-ngaji gitu, orang kan juga biasa aja. Santai. Ternyata santai di luar. Cuma Oke. kalau di medsos tuh kenapa langsung jadi, ngerti gak sih? Menurutku sih toxic itu bisa jadi dua sih. Iya. Orang-orang yang terlalu kanan itu toxic, orang-orang yang terlalu kiri kan toxic. Oh, Iya, Dia sebelum main ke Comika, dia mainnya di anak-anak K-pop. K-pop. Oh, K-pop. Iya. Nah, ketika Musuh dia Anda juga kayaknya itu ya. Dia bahas K-pop nih, gitu kan ya. Itu orang-orang yang ngaji aja bilang, apaan tuh bahas kayak gitu? Ya. Operasi plastik doang, gini-gini segala macam. Padahal orang ngaji tadi. Orang ngaji. Nah, jadi orang-orang luar malah senang ketika ngeliatin, oh ternyata bisa ya kita menikmatin K-pop seperti laki-laki nikmatin bola gitu maksudnya. iya, Tapi kita benar, tetap Islam. Karena kadang-kadang orang-orang ngaji nggak mau terima. Lu kalau lu demen K-pop, lu berarti nggak Muslim gitu maksudnya. Secepat itu ya? Iya kadang-kadang begitu. Ini banyak kayak Sampai gitu. ada yang bilang, Kak aku Hafizoh Iya, loh. Tapi masih dengerin K-pop. K-pop emang tuh- salah ya gitu. K-pop kayaknya kafir. Iya, kayaknya kafir. Levelnya sampai segitu bang dianggapnya bang. Tapi Parah. Bukan aku yang ngomong loh, ternyata yang ngomong. ya. Kan K-pop kayaknya tuh kafir. Dia yang ngomong sekarang. Apa. Berarti ini Jangan guys. masuk circle K-pop, terus stand up, di Game. gaming. Anda Kita diserang menyusup ya? sekarang. Menyusup ya. Iya, ya. Sepertinya memang kesalahpahaman yang sudah lama terjadi. Benar. Misalnya salah satunya, saya dulu ke Kristen juga gitu Ustaz. Gimana? Karena saya kira, madrasah tuh diajarinnya Nabi berperang melawan orang kafir. Iya. Saya, Ustadz saya nggak jahat. Ya, dan memang ada kasus Memang terjadinya. ada Iya. pelajaran tarikh dulu ya. Saya belajar, oh ini melawan orang kafir. Berarti orang kafir nih dilawan Nabi, musuh Nabi. Begitu ada orang Kristen, oh ini dia musuh Nabi. Loh itu kan karena Gitu ketidaksayaan. bener, iya. Yang diganggu saya. Anda juga ini? Iya diganggu. Ini Saya dulu dulu bagian musuh Nabi diganggu. Aku bagian diganggu dulu loh. Oh, iya. Korbannya Mungkin bener. Palembang ya? Madura juga ya? Bukan. Palembang. Oh Palembang. Dulu Ini katanya nih. yang takut masuk Islam gara-gara tadi ngeliat orang Islam malah ngepersekusinya. Oh. Iya, iya, lewat-lewatnya, oh Cino gitu misalnya. Terus kemudian dia merasa bahwa orang kafir itu adalah musuhnya orang Muslim tadi. Dia jadi udah ngelihat kita udah benci. Iya, padahal Karena belum ngapa-ngapain ya. Kita belum ngapa-ngapain. Belum menguasai industri. Belum. Ya baru bangun apartemen di Pik ya. Belum. Kereta bus belum. Ya? Belum kepikiran reklamasi. Belum kepikiran belum. Belum, ya. Jadi pada saat aku mendapat premis bahwa ini adalah musuh Nabi, bahkan sampai kuliah pun begitu ketemu orang Kristen, wah ini harus nonton dulu Ustadz Zakir Naik. Wede. Cari bahan debat. Langsung debat. Cari bahan debat, aku cari gitu. Baik. Langsung datang. Ada yang mana tunjukkan satu ayat di Injil yang menunjukkan Yesus Tuhan. Saya debat tuh teman saya. Luar biasa Langsung loh. dipanggil. Brother. Shit, do you believe in one God? Chapter number 5, verse number 2. Masa lo, you Muslim now brother.
That's very good question, Batak. Penistaan gak nih? Gitu, begitu temenku tuh aku debatin terus. Mana Injil? Suatu hari kita lagi makan, dia doanya lama banget. Loh, kalau kita kan cepet biasanya. Iya. Di jalan kadang-kadang doanya. Temen itu doanya lama banget. Saya tanya, kamu doanya lama banget, doain apa? Saya doain Mas Muslim katanya. Karena makanan ini dari Mas Muslim. Kan Anda saya mau mu'alafin. Kok agamanya indah ya? Kok ada lebih damai gitu. Goyang imannya. Itu yang membuat salah satunya jadi jadi ngapain sih debat-debatin teman Kristen. Terus isu dulu di kalau nggak salah di Jatim tuh ada kristenisasi lewat mie instan waktu itu. Iya. Enggak, ini serius ada Indomie kalau nggak salah. Bener. Di Madura nggak mempan karena suka mie sedap. Hanya beda preferensi brand nih ya. Ada bercanda ya tadi. Jadi pada saat aku ada isu kristenisasi gitu Ustadz, jadi memang lebih tajam lagi. Wah ini pasti kamu kristenisasi nih, pasti. Begitu berteman di stand up di Kompas itu teman-temannya mayoritas non Islam semua gitu ya. Sipit, murtad lah buat bahasa. Mereka tidak ada satupun yang membahas agama. Tidak ada yang mengganggu saya sholat. Bahkan mereka beberapa Jumatan dulu dianterin. Nanti kamu sahurnya gimana? Lu. Mana nih orang yang mau mengkristenisasi berarti pas saya masuk gitu? stand up itu masih punya pandangan? Masih punya pandangan, masih jaga diri gitu. Wah ini pasti nih. Tapi begitu membaur, loh kok baik-baik. Bahkan saya ngomong ke teman saya Benedion, orang Batak, Katolik. Iya. Kamu kafir kok baik ya gitu. Tapi antum bilang gitu, kamu kafir kok baik. Iya, saya ngomong real gitu. Enggak dikeplak. Enggak, kebanyakan saya kan. Gitu, jadi mungkin teman-teman yang salah paham sama dakwah ini salah satu juga mungkin bukti bahwa teman-teman ngaji yang kita salah paham dulu tuh kalaupun ada yang keras itu oknum aja. Betul. Seperti di Kristen juga saya nanya ke pendeta, sebenarnya ada gak sih yang mengkristenisasi? Ada juga. Ya. Tapi itu pun ditentang gereja katanya. Gereja itu nggak setuju dengan misionaris yang bagi buku diem-diem yang di CFD itu rame itu. Yang Anda merpati itu. Logo merpati. Iya. Mie burung dara kalau ternyata itu juga nggak setuju juga pendeta. Jadi tidak ada mungkin kesalahpahaman kalau kita kenal. Iya benar sepakat. Ini Kalau seperti kita kenal ngobrol. Ustadz Felix dulu jujur saya siapa nih orang Nah itu aku penasaran serius. Iya. Aku penasaran. Iya. Pasti dari dulu walaupun belum pernah ketemu, udah pernah terdengar lah nama Ustadz Felix Siau. Itu perspektif Bang. Iya salah satunya yang memang soal jadi terkenalnya. Saya melihat teman saya itu kenapa kamu hilafah terus? Gini deh kalau kamu yakin hilafah bagus coba deh di RT dulu gitu. Begitu. Oke, baik. Jawabannya apa? Dia bilang saya bercanda gitu. Kalau sukses di RT kamu naik ke kecamatan baru nasional. Kamu belum terbukti hilafah bagus soalnya dia punya data sendiri. Saya waktu itu baca dari NU punya data sendiri yang soal hilafah itu. Nih datanya nih. Dia punya kitab sendiri. Tapi kalau dipikir ngapain kita berdebat begini? Iya. Udah nggak penting yang ada bermusuhan gitu. Padahal temenan udah lama. Temenan udah lama, dari SMP itu 6 tahun ngeband bareng. Lulus bukan ngeband malah begini. Terus saya juga agak berubah pandangan tuh pada saat tahu mertua saya. Enggak, belum sampai. Sabar. Ada seperti udah mau kontak. Sabar, masih ada kenangan mungkin. Mertua saya itu dulu ikut reuni 212. Reuni. Ada fotonya di rumah. Reuninya apa 212-nya? Ikut reuninya. 2018 kalau nggak salah. Yeah. Bayangin dia punya mantu penista agama. Mertua saya 212. Tapi kalau saya lihat orang yang ikut 212 dan lain-lain itu mungkin saya dulu sempat benci saya. Wah ini ngapain kamu nih bodoh kamu ditipu. Tapi enggak, itu adalah kecintaan mereka terhadap Islam ternyata. Ini salah satu kisah yang merubah hidup saya juga. Kisah merubah hidup. Ada. Cocok jadiin thumbnail kayaknya. Gak ada kisahnya Al-Halats tuh kalau dengar salah satu sufi kalau di zaman dulu dia dianggap menistakan agama, akhirnya dia disalib. Dipenggal tangannya, dipenggal kakinya. Pada saat dia ditanya, Al-Halats gimana pendapatmu tentang orang-orang yang membencimu, yang memasungmu ini, yang membunuh kamu?
nggak apa-apa. Mereka melakukan itu karena kecintaan terhadap Allah. Karena dia nggak terima agamanya dihina, dia nggak terima sama hal-halat yang dianggap menistakan agama. Jadi saya mikir, oh mungkin ya Reuni 112, mungkin yang dianggap radikal. Ya meskipun saya nggak setuju juga kalau merusak orang, membakar gereja, membunuh. Tapi core niatnya itu adalah ya kecintaan terhadap agama, kecintaan terhadap misalnya soal kasus Ahok, dia nggak terima Al-Quran dinistakan atau di ini. Itu adalah kecintaan dia. Karena sehari-harinya ya mertua saya juga yang nggak, ayo kita ke... Coba nomor telepon mertua. Udah mau diajak aja. Mau direkrut lah. Mau masuk apa kan? Member Kan doang. udah bubar, Itu sih, tapi bener buat teman-teman juga bertemu dengan itu istilah nongkrong kurang jauh tuh bukan jarak, tapi yang ditembus tuh ras, agama, circle terutama agama lain ya. Bener. Tidak semua orang Kristen tuh mau mengkristenkan kita. Iya. Ada sih 2 guys. Iya, nggak semua memang mau Kristen orang lain. Ada. Sebagian lagi ragu juga sama agama. Parah. Terus juga pengajian-pengajian mungkin yang kita anggap, makanya saya kalau ada dulu tuh kalau ada ustadz yang menurut saya radikal ditolak tuh di Madura. Ya. Rasain loh, gitu saya ustadz. Tapi sekarang kayaknya enggak deh. Pasti mereka pasti ada jemaahnya sendiri. Dan kalaupun ada orang yang sadar, misalnya dia nggak cocok sama Ustadz Felix Yoyo, dia nggak akan datang gitu. Benar. Kecuali dia maksa pengajian lain, ini pengajian saya dong. Rebutan jamaah ya. Artinya itu membuktikan yang kita bicarain kemarin, berbeda itu tidak harus membenci. Nah, Berbeda itu adalah sesuatu yang biasa, kan nggak harus membenci. Misalnya contoh kita punya Tuhan Allah, ada orang lain punya keyakinan yang lain, Tuhannya apa, kan nggak harus membenci. Nah, artinya kalau membenci itu adalah berkaitan misalnya tentang memang yang benar-benar esensial. Contoh misalnya ya kayak kasus-kasus yang khusus lah, memang membenci karena Allah, misalnya sesuatu yang ya kayak Israel sekarang kasusnya itu ada misalnya muncul rasa itu, ada alasan untuk membenci, dan itu pun bukan nggak harus Muslim gitu. Jadi kalau mau cinta itu harus ada alasan, kalau benci juga harus ada alasan harusnya. Dan perbedaan itu tidak cukup untuk menjadi alasan untuk membenci. Membenci butuh alasan, mencintai butuh alasan. Iya, kan berbeda tidak menjadi cukup alasan untuk membenci ya. Betul. Iya. Kan semua kan mencintai masa nggak ada alasan. Iya. Dan sama juga nggak jadi alasan untuk langsung mencintai kan. Makanya ketika aku dulu ya namanya hidup kan berproses Mas. Iya. Namanya dulu ketika nggak ada followers, nggak ada banyak pertimbangan gitu kan ya. Kita nge-tweet apapun terserah gitu kan ya. Jadi kalau ada orang bilang Felix itu radikal tahun 2016, aku bilang telat. Aku radikal pas di Twitter. Jadi di Twitter tuh aku semua langsung sudah radikal parah. Zaman sekali. dulu bikin buku udah putusin aja, itu dibenci sama semua laki-laki dia. Iya benar. Pokoknya semua aku bilang siapa yang makan riba haram, siapa yang kerja di bank keluar. Itu zaman Twitter. Sekarang kan nggak gitu ya. Artinya kita coba untuk melihat kalau kita cuma ngasih tahu mereka gitu, itu mah gampang banget. Iya benar. Ngasih tahu orang yang salah mah gampang. Yang sulit itu mengubah orang salah jadi benar. Karena itu perlu proses. Berarti hanya karena kita ngomongnya itu benar, belum tentu nyampainya tuh baik ke orang ya. Betul. Nah makanya ketika di zaman itu ya namanya kita berproses gimana caranya agar tujuan kita tuh nyampe gitu maksudnya. Dan itu kan kita menemukan banyak sekali perbedaan ya. Nah memang benar ketika kita ketemu dengan perbedaan kita makin paham. Dulu ketika aku ngeliat komik, kalau pakai misalnya Comika ya, lagi misalnya mereka lagi ngerosting misalnya para ulama ketika zaman-zaman waktu itu kan rame banget Mas ya. Aku juga kan aku lihat-lihat ada beberapa orang nih pernah ngerosting aku juga. Pikirku dalam hati kalau dendam nih maksudnya. Jadi apa nih roasting? Si roasting Meli bikin si roasting Ustaz Meli kayaknya. Aku di roasting dia sering. Iya, tapi kan saya tidak kan baik. Iya, artinya ketika aku lihat secara emosional aku merasa tersinggung. Tapi secara logik aku pikir begini. Kalau kita sudah bisa menikmati kelucuan itu, setidaknya kita bisa tahu alur berpikirnya itu seperti apa. Dan gak harus membenci gitu loh maksudnya. Karena dia juga melakukan itu juga belum tentu benci aku gitu maksudnya. Emang nyari lucu aja kan? Iya nyari lucu aja. Dan mungkin dia pengen nunjukin gini loh caranya untuk ngeritik secara intelektual gitu maksudnya. Itu kan orang gak mungkin ngeritik secara intelektual kecuali kalau dia ngelucu loh. Iya nggak sih? Karena kalau nggak bisa nggak melucui pasti dia akan marah-marah. Dia akan misuh, dia akan ngejek. Tapi kan kalau ngerosting itu kan perlu mikir. Gimana agar yang kita pikirin orang juga nyampe tapi nggak tersinggung karena lucu. Iya. Itu biasanya kita kebahasnya kadang ya ada satir, ada sarkas. Kalau sarkas itu kan yang lebih ofensif. Kalau satir tuh sampai yang disinggung pun mau marah tuh. Anjir bener juga ya. Itu aku rasain tuh beberapa apa namanya yang dibuat sama
komika ya. komika Lalu aku berpikir iya juga ya, karena itu jadi sebuah autokritik bagi aku gitu maksudnya. Karena kalau nggak ada kritik seperti itu kita jadi merasa paling hebat. Kita merasa kita nggak ada salahnya gitu maksudnya. Sedangkan nggak mungkin itu terjadi gitu. Tapi sekarang udah mulai main ke circle ngaji juga. Kalau salah udah bikin lagu sholawatan kemarin, terus juga ada konten-konten bareng Habib lah ya. Kayaknya setelah nggak ada Coki lagi kayaknya. Nah, sebenarnya karena memang tadi dari pas yang dulu dari SMA itu, SMA kelas 3 itu bahkan saya anti pacaran dulu. Anti pacaran. Oh, biasa. Anti pacaran. Baca buku antum gara-gara kayak gitu. Nanti kita kasih ya. Anti pacaran di mana udah ada semangat dakwah sih. Jadi sebenarnya kayak sekarang band sholawatan itu adalah bagian dari dakwah, tapi lebih disesuaikan aja Dengan pasarnya. Iya, karena aku dengar Muhammadiyah tuh kayaknya jarang sholawatan ya. Hampir nggak pernah kayaknya. Iya, bener ya. Maksudnya sholawatan dalam konteks bentuknya kayak gitu iya, ya, ada nandung gitu ya. Acara gitu. Jadi pada saat saya dengerin Habib Assegaf tuh kok enak ya sholawatan gitu. Tapi gimana caranya sholawatan ini didengar anak muda yang mungkin beda circle, Ustaz. Kalau yang datang ke Habib anak muda juga tapi circle pondok, circle betul. Tapi gimana bawa lagu ini ke orang yang mungkin dengerinnya nonton With The Fest atau Synchronize. Apa With The Fest? With The Fest, acara musik. Dia tahu Fest ya. Taunya itu aja. Taunya itu aja. Kali-kali diundang With The Fest tolong. Jadi aku bisa nyanyi. Tapi aduh tidak. Antum tahu kenapa dia keluar dari agama yang lamanya? Kenapa? Karena nggak punya ini kontribusi di paduan suara gereja. Jadi suaranya tuh Nah, kalau pengen tahu dong, kemarin kan udah nyoba tuh acara di With The Fest terus nyampein ya konten agama lah walaupun kemudian dengan cara musik dan lain-lain. Itu responnya gimana sih? Pengen tahu aku. Kalau yang sholawatan tuh alhamdulillah orang jadi pada hafal ternyata sholawat yang mungkin aku tahunya mungkin seperti Yahanana gitu umum. Ternyata sholawat Jibril terus juga yang Asikol, Mustafa itu ternyata banyak yang hafal. Bahkan lebih hafal dari vokalis saya kan. Karena kita baru bikin. Ada rencana mau nambah vokalis. Jangan. Bubar. Tapi dibubarin bukan penistaan. Suaranya. Itu terus kalau yang biasa kita bikin acara pemuda tersesat tuh dulu sama Habib terus kemarin sama Guru Gembul itu alhamdulillah responnya selalu waktunya tuh kurang gitu. Maksudnya kita udah spare sejam. Dulu sebelum itu kita udah pernah keliling gitu. 3 jam, 4 jam tuh orang masih penasaran. Karena merasa di acara ini semua agama bebas nanya. Dan pertanyaan sengaco apapun. Tidak dibatasin. Iya gitu kan. Kayak kalau jodoh di tangan Tuhan berarti ateis gak punya jodoh. Itu kayaknya pernah ditanyain ke aku juga. Iya. Cuman jawaban itu gak lucu kan. Itu jadi apalagi misalnya di waktu itu kita ke kota Semarang itu ada orang nanya, Habib, saya ini Kristen, saya tinggal di kalangan Muslim, itu rumah saya dikepung speaker masjid 5. Ini mau mengislamkan saya pakai bagaimana? Itu kan dia nggak bisa nanya di tempat lain gitu. Kalau di tempat lain kan maksud Anda? Gitu. Jadi senang banget bisa ketemu orang-orang yang punya permasalahan agama. Ada yang nanya saya pemain musik di klub malam, duitnya halal apa enggak gitu. Itu nanya ke Guru Gembul waktu itu. Jadi ya silakan dosanya tanggung Guru Gembul. kayak Cak Nun ya sebenarnya. Iya, kayak Cak Nun tapi ini lebih ini lagi menurutku yang modern lebih lah. tanda kutip mungkin orang bilang kiri lagi lah. lebih sampai ke jurang ini kirinya jurang. Bebas sih bukan berarti menista agama. Siap. Bebas sih maksudnya masih ada pemuda tersesat. Pemuda tersesat sekarang ada karena Habib lagi sibuk, jadi kita ganti Guru Gembul. Dan Guru Gembul juga salah satunya kan dia guru, jadi wawasan nggak cuma soal agama doang, Ustaz. Keduniaan juga dia banyak. Soal sejarah terus perang-perang dan lain-lain. Cuman kan kadang kalau kena nanya gitu kan mau nggak mau ya. Ini nggak cuma terjadi di circle antum saja gitu. Kadang nanya tuh kadang ada orang tuh nanya bukan karena ingin tahu atau apa, karena memang pembenaran aja gitu. Nah, sehingga apa sih yang diharapin dari Ustadz kalau ngomong? Ustadz kan mau ngomong pasti bener aja kan. Dia nggak mungkin sengaja ngikutin maunya antum kan, misalkan apa hukum K-pop pernah tuh yang nanya. Gue mikir, lu nanya berharap Ustadz jawab apa? Silakan boleh, nanti masuk surga dengarkan tiap hari kan, nggak mungkin kan? Nah Ustadznya jawab, kalau bisa dengerin Quran misalkan ya gitu. Nah marah. Itu Ustadz Abdul Somad kena tuh dulu.
usir Sultan Kusuma dari Indonesia. Itu petisi K-popers dulu. Usir dari Indonesia Iya, ke Korea lagi. Jadi kadang gue mikir susahnya ngisi di tempat-tempat yang tadi kutip tadi. Kadang kita jawab tidak sesuai dengan pengennya. Apalagi kan di circle yang antum tuh kan banyak yang benar-benar nggak ngerti kan. Nah, itu terima nggak atau mungkin kecewa nggak dengan jawaban-jawaban? Sebenarnya kalau biasanya di penonton kita itu mereka sudah mengeset ini bukan acara agama. Oh gitu. Jadi dia pun misalnya guru gembul udah tidak pakai dalam Quran surat ini. Justru pendekatan seperti itu yang lebih bisa didengar. Kalau ada sebuah riwayat itu kadang anak muda langsung langsung resist. Seperti orang tua aku nih. Padahal orang tuanya juga nggak meriwayatkan. Ya maksudnya yang langsung agamanya langsung tembak. Ya, aku ngerti sih. Kalau sahabat guru gembul Habib tuh lebih diajak ke berpikir aja, gitu. Jadi misalnya soal tadi ngeband musik di kafe gimana? Itu saya lupa jawabannya, yang jelas jawabannya tuh cukup memuaskan, jadinya dia lebih tenang gitu. Terus ada yang nanya, saya kerja di chef tapi dia masaknya ada babinya, itu gimana hukumnya? Jadi dan guru gembul bisa mengajak orang itu jadi nggak langsung berpikir. Halal haram tuh bukan segampang itu. Ya kayak membunuh bisa haram, tapi tergantung membunuh penjahat yang mau masuk rumah bisa beda ceritanya. Jadi kalau ditanya ini halal haram, saya bekerja di kafe. Dicek dulu, itu harus lebih panjang. Jadi halal haram tuh nggak semudah itu gitu. Jadi orang yang bertanya pun meskipun awalnya bingung tambah bingung kadang-kadang mungkin ya. Ini halal apa bukan nih gitu. Jawaban gak dapat, pertanyaan makin banyak. Tanya. Jadi tapi mereka lebih aman, mungkin mereka karena memindset sekali lagi bukan acara agama. Jadi memang tidak berharap jawaban yang gimana ini sudah tidak berkah, bahkan tidak sangat menghindari kata-kata seperti itu. Tapi percaya nggak Mas? Setelah kita lihat ya, salah satu bentuk ketidakdewasaan daripada orang-orang yang beragama, orang-orang yang berdakwah itu adalah bukan orang berdakwah, orang yang beragama lah ya. Bahwasanya mereka tuh terlalu banyak belajar tentang what and how, apa dan bagaimana, termasuk apa dan bagaimana kan fikih, boleh atau enggak, halal haram. Dibandingkan mereka belajar tentang why, tentang mikir, kenapa ini nggak boleh ya? Kenapa ini boleh ya? Kenapa harus begini? Maka kalau dia belajar why kan dia dapat pola ya. Kalau dia belajar what and how dia dapat ujungnya. Ketika ujungnya itu kemudian berbeda dengan orang lain dia kaget. Berarti dia nggak sama kayak gue gitu maksudnya. Tapi kalau orang belajar tentang why itu kan dia tahu kenapa dia berbuat begini. Benar. Makanya ketika dia menemukan ada perbedaan, yang penting why-nya sama, dia tetap bisa temenan. Gitu. Ini kayak ngucapin Natal. Kalau aku ditanya kenapa ngucapin Natal, karena saya tadi seperti yang dibilang Ustadz, mikir why-nya dulu. Kenapa sih ini dilarang? Coba saya tanya temen yang ngerti, oh ternyata ini dulu memang sempat dilarang karena kalau nggak salah pas ada peperangan Kristen Islam waktu itu. Membahayakan akidah. Iya, kalau kamu ngomong kamu termasuk golongan mereka. Oh gitu. Kalau kata Cak Nun, kalau kamu ngucapin Selamat Natal, itu belum tentu kamu setuju Yesus anak Tuhan. Benar. Kayak kamu ke nikahan, kamu nggak harus merestui nikahan orang itu. Kamu cuma bisa ngomong, selamat ya. Mau dalam hati, tidak cocok kamu. Itu urusan beda. Itu aja lisan itu. Jadi kalau Ustadz bilang tadi why-nya itu, saya menemukan Islam lebih mendalam tuh dari banyak bertanya why. Makanya konten saya kan why. Gitu ya. Kalau yang konten itu. Nanti habis ini. Nanti habis ini. Konten berdua. Baiklah. Kalau dulu kan dia yang why. Nggak, aku curiga reaksinya nanti video lamanya. Enggak apa-apa. Itu justru menggali. Dulu ada temen kalau sholat baca wusoli kan. Saya enggak, saya sampai sama tante saya dibilang, wah ini radikal. Hanya karena enggak baca. Cingkrang juga saya. Cingkrang dulu, sempet cingkrang. Tapi sekarang cingkrang dia kan. Tapi dulu kayaknya terlalu parah cingkrangnya. Padahal Muhammadiyah. Bukan, karena saya dulu ada di baca-baca hadis lah. Ternyata gini maksudnya. Tapi kalau kita terapkan ya orang akan begitu. Ya kan? Tapi begitu saya gali lagi, kenapa sih ada wusoli? Betul. Teman saya tanya, kenapa kamu baca wusoli? Karena ada di Al-Quran. Di Al-Quran bagian mana? Anda. Ternyata mungkin banyak orang yang melakukan sesuatu nggak tahu kenapa. Benar. Jadi harus pakai usoli. Iya, saya jadi bertanya kenapa ada tahlilan, kenapa ada usoli. Ternyata dalam pencarian itu jadi merasa
Islam tuh begini dan lebih menghormati sih. Betul, perbedaan jadi biasa aja. Iya, jadi nggak kaget. Wih, ada Bu Soli saya suruh diem. Ini gini, bekam. ada yang kunut saya tarik gitu ya. Jadi kalau dulu saya ke kunut tuh saya diem, saya tidak mau sholat di tempat ini. Iya. Pernah lagi betul. Tapi sekarang kalau karena saya nggak baca kunut, kalau ada yang kunut ya udah diem aja. Saya yang lain gini saya biasa aja. Dan dalam hati nggak yang wah lihatlah orang sesat ini. Dulu begitu. Dia startnya lebih parah daripada aku loh. Aku nggak pernah gitu loh. Tapi startnya lebih parah loh, tapi luar biasa. Dan itulah pentingnya kita juga selalu bilang, mungkin kita tuh sangat kurang sekali penyikapan ya mungkin penyikapan terhadap yang berbeda tuh karena kita kurang banyak main, kurang banyak ketemu sama orang. Karena gini loh Mas, kalau kita nggak pernah ketemu sama orang, itu kita lebih mudah untuk nyakitin dia. Betul, sepakat. Iya, sepakat banget. Ketimbang kalau kita udah ketemu, minimal kita udah ketemu lah, kita jadi mikir kalau mau nyakitin dia. Maksudnya misalkan mau posting sesuatu, tapi teman kita ada yang agama ini. Iya. Kita kan saring kata-kata dulu kalau nggak punya teman itu, tidak mungkin ada yang membenciku. Bener-bener sih. Aku juga sama ketika contoh ya, bapakku belum apa-apa udah bilang, "Li, kamu jangan terlibat ya kalau lagi debat-debat agama, jangan ikut-ikutan." Tiap kali aku mau diajak ngonten debat agama, bilang aku enggak. Kenapa? Aku jaga perasaan bapakku dong. Gitu kan. Jadi itu kan kalau kita banyak main, kita punya circle yang berbeda, kita lebih banyak memahami minimal. Iya. Walaupun tidak menyebabkan kita harus sama. Betul. Jadi kalau kita berbeda ya nggak ada masalah. Pandangan Mas Tretan dengan aku jelas banyak berbeda lah. Gitu kan ya. Tapi tentunya berbeda tidak membenci. Memang zaman sekarang tuh aku ngelihatnya kayak kelompok-kelompok ini circle-circle-nya tuh gak ada jembatannya. Sebenarnya dari dulu terkelompok, cuman dulu masih bisa ngobrol. Sekarang kenapa ya? Iya karena kenapa kayak sosmed aja. Kalau lu follow-nya akun ngaji doang, yang datang tuh kan akun ngaji terus. Gak bakal ketemu nih Coki Muslim. Yang Coki Muslim doang gak bakal ketemu nih Felix Siau. Tretan Muslim. Karena ini satu-satunya Mas ya. Zaman itu. Iya zaman itu. Zaman itu kan. Masih jadi satu. Zaman sekarang udah jadi 2, kan jadi 3. Bener zaman sih, itu maksudnya. Itulah kenapa waktu masih bareng Coki kan apalagi ke konten babi itu tuh udah kayak mau perang men. Gua ngeliatnya kan. Iya banget tuh. Udah kayak saling mau bacok-bacokan aja gara-gara sama mungkin dulu ketersinggungan itu mungkin ada orang tersinggung tapi karena nggak ada sosmed dulu nggak ketemu. Benar. Sekarang misalnya ada satu merasa wah ini wadidaw nih. Iya. Mau ngomong ke orang gak ada yang tersinggung ya. Kayaknya gue doang, gue tahan dah gitu. Iya. Sekarang saya komen misalnya, oh nih wadidaw nih komen. Ngajak maksud orang. Anda begini, Anda tuh juga komen. Loh kan dia emang ngeselin, komen. Jadi membesar. Makanya ini internet murah saya gak setuju. Semua orang bisa komen ya. Saya tidak setuju internet murah, yang penting internet cepat. Jadi gimana? Kami direstui mau jadi komika dark ini? Oh ini dulu, tanya dulu. Sekarang udah nggak ngedark lagi loh. Udah lagi. Berarti udah kita dagang bebek aja lah. Kita dagang bebek aja lah. Bebek udah paling bener. Oh itu kenapa milihnya bebek? Kalau bebek karena saya lihat kalau di Jakarta mungkin bebek Madura belum ada yang biasa kan di kaki limaan. Betul. Kalau yang di atas kan Kalio, Slamet gitu. Betul. Jadi kita mau ada yang bebek Madura yang agak naik kelas sedikit gitu. Jadi namanya kayak levelnya yang Kalio dan lain-lain itu kan bukan aliran Madura ya bahasanya gitu. Bukan, dia bebek pada umumnya sih dia. Kira ada Iya apa maksudnya? Bebek minoritas ini ya. Bebek mahal kalau masalah. Pengen naik kelas gitu. Istriku tuh paling suka bebek. Istriku paling suka bebek. Aku nggak suka bebek kebanyakan yang tadi karena pedas. Nah tapi teman-teman itu pas kita sebelum rencana ngundang Mas Tretan, kita udah sering pesan. Udah sering pesan. Aku bilang loh ini bebeknya beda. Kenapa? Karena nggak pedas. Udah nggak pedas ya? Iya karena itu. Dua tadi tahu nggak? Karena ada 3 sambal tuh. 2 dimakan sama ini nih Reja. Kasih Iya aku cuma makan yang hitamnya doang. Ustadz mau makan karena nggak pedes ya? Bukan karena kita temen ya? Kan nggak perlu teman. Udah mulai ada tuntutan persahabatan ya. Berbeda tak perlu membenci, menyukai nggak perlu temenan. Oh begitu di sini aturannya. Jadi terus terang kalau aku ya, mungkin sebelum kita mengakhiri, aku ya secara pribadi, ketika aku ketemu dengan Fuad, aku belajar banyak tentang masalah pemakluman terhadap orang-orang yang nggak satu ide, ya kan? Khususnya tentang masalah K-pop. Dulu aku mikir apa? K-pop tuh apa? Operasi plastik.
Plastik lu suka, idola. Aku dibenci orang dong. Biarin plastik tapi ganteng. Itu jelek asli. Itu jawaban saya. Saya ajarin adik-adik jawab. Anda ngomong ke Ustaz. Enggak Ustaz. Ini Rizko loh. Ini penistaan agama kayak gini. Nggak gitu. Tat, saya nggak ada yang belain Tat. Kalau ada apa-apa jangan. Dia tuh menistakan antum bukan agama. Jadi gitu. Antum ngerasa apa tadi? Ya aku belajar banyak tadi. Karena aku baru punya circle orang yang suka K-pop dan dia juga dakwah. Nah itu yang aku bilang, begitu aku punya circle-nya Fuad, aku mikir, ya berarti nggak semua orang yang suka K-pop lantas jahat. Seperti tadi kan nggak semua orang kafir lantas jahat. Bahwasanya benar yang diperangi oleh Rasul adalah orang kafir. Tapi apakah semua orang kafir diperangi? Enggak juga. Harusnya diceritain juga ada orang kafir yang dibaikin sama Rasulullah dan segala macamnya kayak gitu-gitu. Salah satu kesalahan saya dulu, saya nggak ada gurunya soal Ustaz. Jadi saya baca-baca buku aja. Sekarang ada. Alhamdulillah sudah dipertemukan. Nggak ada juga. Siap-siap jadi kader. Bayan dulu Mas. Kenapa jadi Ntar ngambil bendera hitam dulu. Acara jebak banget ya. jebak lagi? Iya. Itu penting juga baca buku mungkin luas. Misalnya kalian nggak ada guru, tapi baca bukunya referensinya banyak. Terus harus ada gurunya. Dan jangan takut kita menonton, mempelajari hal mungkin yang di luar zona nyaman kita. Misalnya biasa nonton Felix Xiao, nontonin Cak Nun, nontonin yang lain. Betul. Bahkan Gus Baha juga itu adem-adem loh. Iya. Saya dulu misalnya nonton Kristen tuh kan pasti anti kita. Yang suruh nyentuh TV itu. Iya, benar. Hari Minggu yang habis Dragon Ball ya kan? Iya. Aku langsung ngerasa kayak itu kalau kepencet, ya Allah murtad nih. Tapi ternyata begitu. Ya tadi begitu yang awalnya aku bahkan nonton aja enggak, begitu ketemu, oh enggak begitu. Ustadz Felix dan teman-teman pengajian itu aku dengar kata hijrah dulu. Agak gimana? Enggak dulu deh. Karena tadi sudah sudah dikooptasi sama orang-orang yang dia tuh penampilannya tuh enggak nyaman buat kita. Karena dia suka ngejudge dan segala macam. Dan dia hadir di acara-acara hijrah tadi sehingga kadang jadi aneh gitu ya. Enggak, kalau aku ngelihatnya bukan hadir tapi rame di sosmed mereka. Mereka tuh enggak ngapa-ngapain berkarya enggak segala macam. Ributnya di sosmed doang. Jadi representasi pengajian. Nih, ya kayak gini nih, rame nih. Nanti rame ini. Nanti habis loh. Nanti rame loh. Sini Enggak apa-apa. Karena abis ini aku jual bebek. Tapi setelah bertemu, jadi kita nggak anti lagi dengan dulu kan simbol misalnya salah satunya cingkrang dan jenggot dan pecinya Peci Meherjen. Peci apa? Maherjen. Kamu Maherjen pakai peci? Emang pakai peci? Gua taunya insya Allah doang. Kopiah tuh. Kopiah topi itu kayak topi. Kayak Deri. Kasih solusi. Itu kalau lihat itu kita dulu, wah pasti nih. Apa yang salah dari diriku? Pasti aku gitu. Mau ngoreksi apa nih gitu. Karena yang terjadi itu Ustaz di Instagram begini. Ustadz seperti Ustadz itu, wah nih pasti ini nih. Tapi setelah ketemu beneran teman-teman. Meskipun mungkin kita berbeda pendapat, ilmu pasti tinggian Ustadz ya kan, apa kedepannya soal agama kita berbeda, tapi damai aja yang penting. Betul. Damai yang penting. Yang heran tuh adalah kita ke non Islam kadang lebih damai, ke sesama Islam yang. Poin sekali. Itu yang kita omongin kemarin. Ditunggu konten itu kita bahas itu kemarin itu juga. Konten aku bilang gini, kerukunan umat seagama itu lebih sulit daripada kerukunan antar umat beragama. Benar. Dan masih dipertanyakan sih itu kenapa betul, ya. Kita juga bingung tuh kenapa. Karena mungkin kecintaan terhadap takut agama jadi rusak itu mungkin. Bisa jadi. Itu salah satunya. Ini karena kok kamu begini? Sesat kamu. Ada orang Mas, orang. Kan aku main ke toko bukunya dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini ada orang tertentu lah, kita gak usah sebutin ya. Terus lama-lama terus dibilang, akhi dari mana akhi dan segala macam. Kita kasih kartu nama. Di kartu nama itu dulu namanya Pres. Nah, terus penerbitnya apa penerbitnya? Setelah dia lihat itu langsung pergi dia. Karena ada Pres. Terus kita salam gak dibalas. Setelah kita tanya-tanya kenapa dia salah dia bilang gini, kalau seandainya kita berdagang sama orang kafir, itu ada tuntunan Rasulullah. Rasul pernah bermuamalah sama orang Yahudi, tapi Rasul tidak pernah bermuamalah dengan buset. Jadi antum aja karena punya itu nggak dijawab salamnya. Tidak layak halal darahnya antum gitu ya. Yahudi ada contohnya muamalah Rasul dengan Yahudi. Dengan nggak ada.
Bagaimana menurut Kiai? Daeng. Kok Daeng sih? Kiai. Iya, paling presnya diganti. Aceng pres, Aceng. Lebih gak ada dalilnya. Jadi gitu ya, berarti kita ya kalau banyak ngobrol, banyak circle, insya Allah lebih terbuka, lebih saling bisa damai lah ya. Menghargai. Gitu ya, oke, dan Nudin dari Desember juga, Mary Riana. Oh enggak. Apa panggil sini? Panggil sini Mary Riana. Oke deh, thank you semua teman-teman, makasih loh Bang. Sama-sama. Ada nggak yang pengen diobrolin? Penutup dari Tretan. Oh ya, closing statement mana? Enggak sih, kalau closing statement mungkin. Belilah bebek carok atau ya, apa boleh gitu. Promo. Belilah press. Sudah tutup. Oh sudah tutup ya. Gara-gara satu orang tadi itu ya. Enggak, tapi sekali lagi terima kasih Ustadz Felix. Sama-sama, kita terima kasih banget. Senang banget kita. Ini membuktikan bahwa ya mungkin teman-teman salah paham sama saya salah paham. Ya. Tapi pas ketemu ya seru-seru aman. Seru-seru aja. Pas pulang masih salah paham. Nah, tapi ini beneran ada suatu quote tuh saya lupa yang bilang agree to disagree. We are agree to disagree. Iya. Kalau kita misalnya ada yang kunut, ya udah. Ya, silakan kunut. Kalaupun ada yang ya dia wusoli atau yang dia menganggap musik haram, silakan itu dia gitu. Asal mungkin dia tidak memaksa saya lagi pakai headset ditarik-tarik. Kalau menurut saya itu udah mungkin beda ya, karena sudah ada pemaksaan di situ. Betul. Karena kan amar ma'ruf nahi mungkar sudah cocok nih kayaknya. Coba gantian topik. Muhammadiyah amar ma'ruf nahi mungkar kan orang pasti alasannya ini mencegah kemungkaran, tapi kan ada cegah dengan perbuatan, cegah ini terakhir cegah dengan hati. Kan? Udah cocok nih. Gimana kalau ganti aku jadi stand up, antum jadi Ustadz mau jualan bebek juga. Udah lah Ustadz. Gitu, jadi banyak karir-karir. Ya kan negara ini udah jelas Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda tuh juga bukan cuma suku, budaya, tapi agama, aliran juga. Ustadz juga berbeda. Benar. Gitu. Mungkin harus ditambahin ya. Quote negara kita ditambahin. Berbeda Ustadz. Berbeda Ustadz, berbeda pengajian, berbeda following aja gitu berbeda. Berbeda ormas. Berbeda ormas juga. Itu jadi ya yang penting kita saling menghormati lah. Baik, Masya Allah. Thank you Bang Tretan Muslim. Makasih banyak Mas Tretan. Sama-sama. Habis acara ini semua sudah tahu namanya Tretan Muslim, bukan Coki Muslim. Thank you ya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.